Selamat siang Bu Agnes. Selamat siang Ibu Ayu. Apa kabar? Puji Tuhan, baik Ibu Ayu. Saya baru nyampe tadi mandi langsung rukol. Iya, kemana aja nih liburan? Saya ke Jawa Ibu. Ke Jawa. Ada Iya. keluarga di sana? Ada mertua. Iya. Oke, Bu Agnes kemarin sempat menyampaikan ke saya lewat WA, ada sesuatu katanya ingin dibicarakan, di coach sama saya di coaching. Kira-kira apa itu Bu Agnes ya? Iya, hari ini saya sengaja ketemu dengan Bu Ayu. Saya pengen cerita masalah yang saya hadapi, di mana di sekolah saya punya satu murid yang dia space delay dan boleh dikatakan saya nggak berani sih menjas ya, tapi menurut saya itu ADHD dengan perilaku yang super aktif dan boleh dikatakan bahkan hiperaktif karena di mana anak tersebut tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasa, jadi dia mengungkapkannya melalui emosinya. Jadi gampang marah, emosian, tantruman, begitu Ibu Ayu. Jadi Hmm, saya bingung gimana cara menghadapi anak ini, gitu Bu Ayu. jadi tujuan coaching kita hari ini adalah untuk mencari pemecahan masalah terhadap anak tersebut. Iya Ibu, saya pengen menemukan solusi bagaimana ya caranya supaya saya bisa mengatasi anak tersebut. Ya memang dia keterbatasan di dalam berbicara, tetapi saya pengen membimbing supaya dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasa gitu. Tidak perlu melalui emosi gitu, karena dia emosian, tantruman gitu. Jadi kan lebih sulit untuk menghadapi dia. Hmm, berarti selain untuk mengatasi permasalahan terhadap anak berkebutuhan khusus ya, siapa Ya, namanya tadi? Birendra. Oh, Birendra. Nah, selain untuk mengatasi permasalahannya Birendra, mungkin ada tujuan lain dari Bu Agnes untuk coaching kita kali ini? Saya pengen ya anak ini ada pertumbuhan secara khusus di dalam, eee, dia mengendalikan emosinya itu ya, supaya dia tahu kapan dia harus marah, kapan dia harus mengungkapkan perasaannya dengan tepat gitu, Bu. Hmm, kalau boleh tahu untuk saat ini sih situasinya di sekolah Ibu bagaimana dengan kehadiran Birendra di sekolah Ibu? Kehadiran dia memang aktif di dalam kehadiran ke sekolah, tetapi di sekolah itu anak ini, dia punya dunia sendiri. Selain dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-katanya karena space delay tadi, dia punya dunia sendiri ketika di sekolah, waktunya berbaris, dia keliling sepanjang berbaris. Nah, ketika dia sudah di kelas, begitu juga kursinya tidak dipakai, dia keliling, tidak bisa duduk. Ketika kita memberitahu, ayo duduk. Kalau dia moodnya nggak kepengen duduk, marah, tasnya dilempar, bekalnya dikeluarin, diberantakin, begitu Ibu. Hmm. Nah, terus kalau kondisi teman-temannya gimana dengan kehadiran Birendra itu? Awal-awalnya mereka terganggu, tetapi akhir-akhir ini mereka sudah mengerti, oh memang anak ini seperti ini. Jadi mereka banyak banyak memaklumi Birendra ini. Jadi cuma Hmm. kadang disampaikan, Miss Birendra gini 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 gini, tetapi untuk contoh misalnya anak ini kan memukul, misalnya dia nggak seneng, nggak setuju, memukul. Temannya sudah kasih tahu gurunya. Tadi Birendra memukul, tapi tidak ada yang membalas karena memang anak-anak di sana sudah tahu kondisi Birendra ini. Hmm. Terus kalau dari orang tuanya sendiri bagaimana? Kalau orang tua sendiri, saya pernah sampaikan, Ibu eee, kebetulan yang mengasuh itu kan neneknya, bukan bukan orang tua kandungnya. Karena anak ini, orang tua kandungnya semua bekerja di luar kota dan dia tinggal bersama neneknya. Saya pernah tanyakan, Ibu, kondisi Birendra di sekolah seperti ini. Saya sampaikan ke orang tua asuhnya, neneknya secara khusus dan beliau berkata bahwa iya di rumah juga gitu sama adiknya ketika mau mengambil mainan adiknya,
misalkan tidak boleh, itu langsung pukul, langsung rebut, langsung ambil gitu. Terus saya tanya, memang Birendra di rumah juga tidak pernah diajak bicara, tidak pernah mengungkapkan dengan kata-kata, enggak, memang dari dulu dia dari bayi itu kan sama pembantu dan menurut ceritanya hanya dikasih gadget sehari-harinya, yang penting diam, tidak nangis, dikasih makan, sudah. Jadi tidak ada stimulasi untuk mengajak si Birendra ini ngomong atau melakukan hal-hal yang untuk perkembangannya dia. Kalau dari orang tuanya yang lain bagaimana, Bu Agnes? Kalau dari orang tua lain, secara khusus orang tua kandungnya saya belum pernah ketemu karena selama ini yang komunikasi dengan sekolah, yang ke sekolah, yang mendaftar sekolah dan semua yang berhubungan dengan sekolah itu neneknya. Jadi ketika anak ini dibawa untuk sekolah, diambil sudah ya udah dikatakan besar ya karena sudah usia 5 tahun. Jadi selama usia 0 sampai 5 itu bersama dengan orang tua kandungnya di luar kota dan ketika umur 5 tahun dibawa ke sini untuk disekolahkan begitu. Dengan harapan ketika masuk sekolah anak ini berubah begitu. Tetapi karena dari awal memang tidak ada stimulus, tiba-tiba kita dikasih sudah seperti itu, kan otomatis kita harus memulainya dari nol lagi gitu. Gitu. Nah, dari orang tua yang lain anak-anak kan sering karena kalau ADHD itu kan biasanya agak Ngamukan. wah gitu. Ya. Apa ada keluhan dari orang tua teman-temannya Birendra? Iya, awal-awal ada keluhan setiap hari dilapor. Misalkan anak ini pulang sekolah, kan pasti cerita apa yang terjadi di sekolah ke orang tuanya. Nanti orang tuanya nelpon ke sekolah. Memang kita sudah antisipasi anak ini, kita selalu dampingi anak ini. Tetapi anak-anak yang lain yang boleh kita katakan kena korban, mungkin dipukul, direbut mainannya, kita kan pasti konfirmasi lagi ke sekolah gitu. Ya, beberapa komplain ada. Terus selama ini gimana nih cara Bu Agnes untuk mengatasi hal tersebut? Selama ini saya lebih ke pendekatan personalnya ke dia. Saya deketin dia, saya ini secara pribadi, saya kasih tahu, saya lebih banyak kasih contoh-contoh bagaimana saya mengembalikan barang, bagaimana saya ketika bermain dengan teman gitu. Berarti ada kalau dari yang Bu Agnes rasakan ini kan udah hampir setengah semester ya, hampir selesai ya. Ya. Dari awal Birendra hadir ke sekolahnya Bu Agnes, kemudian dengan Bu Agnes mendampingi Birendra, kira-kira ada nggak progresnya? Progres pasti ada, walaupun tidak sebanyak atau sebisa yang anak-anak lain, tetapi dari anak ini ada progres seperti dia waktu masuk itu hanya bisa bilang mama, sekarang sudah bisa bilang sepatu, dan ketika dia masuk dia tidak tahu sepatu kanan dan kiri. Sekarang sudah tahu dan kita ajarin untuk pakai ya sudah bisa pakai sepatu. Cuma memang kalau terlambat ya gitu, sepatunya langsung dibuang, dilempar gitu. Kadang dilempar kita juga, tapi ada progres perubahan-perubahan yang anak ini alami. Berarti kalau saya lihat, saya simak tadi bahwa dengan dihandle oleh Bu Agnes dan juga mungkin guru yang lain di sekolah, Birendra menunjukkan progres yang positif. Nah, dari itu semua kira-kira yang Bu Agnes rasakan sih, apa sih kelebihan yang Bu Agnes punya sehingga bisa melakukan perubahan yang positif terhadap Birendra? Mungkin ketulusan ya, Bu. Anak-anak kan bisa ngerasa mana yang tulus, mana yang hanya sekedar. Contoh kita ketika dia datang, kita salam dia udah bisa merasakan, oh ini hanya sekedar good morning, ada yang dengan senyum ramah. Dia merasakan mana yang tulus, mana yang enggak. Saya rasa untuk mendampingi dia, menurut saya yang saya alami ya, itu pertama tulus, yang kedua kedekatan. Ya. Karena saya lihat ya memang kan kurang kasih sayang dari orang tua kandung secara khusus. Jadi memang dia perlu kasih sayang, perlu pelukan, perlu perhatian kan gitu. Iya, wih berarti hebat nih. Perlu diapresiasi nih, tepuk tangan nih Mbak Agnes.
Terus dari itu semua Mbak Agnes, kira-kira ada nggak yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu ditingkatkan lagi mungkin perhatian yang lebih untuk dia. Mmm. Karena kan di kelas itu ada 23 anak dengan satu guru, saya yang harus menghandle ke sana ke sini, ya saya Mhm. memerlukan waktu yang lebih untuk dia, Iya untuk iya. pendampingan secara pribadi. Oh, dah selama ini pernah nggak Bu Agnes melakukan pendekatan mungkin, kita kan udah tahu ya kondisi anak seperti apa. Pernah nggak Bu Agnes itu memberikan rujukan kepada orang tua Birendra tuh, nah kita mampunya cuma seperti yang Bu Agnes sudah luar biasa sekali kan yang dilakukan di sekolah, tapi kan kita ingin sesuatu yang lebih baik lagi untuk Birendra. Kira-kira apa yang ingin Bu Agnes lakukan atau pendekatan apa yang ingin Bu Agnes lakukan, rujukan apa yang ingin Bu Agnes lakukan kepada orang tuanya Birendra? Eee, kalau kalau rujukan, saya tidak berhak ya untuk merujuk ke mana. Mhm. Bahkan orang tuanya sendiri yang sudah menyampaikan ke saya bahwa, anak ini pernah dirujuk untuk, apa namanya, terapi, tetapi belum Mmm. dilakukan, dengan alasan keterbatasan waktu, sibuk kerja, Mmm. jadi tidak ada yang mengantar untuk terapi setiap waktu terapinya, begitu. Mmm. Nah, kalau dari kesehariannya Birendra ya, kira-kira adakah sesuatu atau dari, kondisinya, kemudian asupan gizinya, kemudian, stimulusnya di rumah, kira-kira Bu Agnes ada tahu sesuatu yang, hal-hal kecil yang mungkin bisa Bu Agnes perbaiki, Iya. kemudian, bisa dilakukan pendekatan dengan orang tuanya, "Oh ini yang harus diperbaiki," kemudian Bu Agnes bisa sampaikan ke orang tuanya atau walinya Birendra? Kalau stimulus untuk di rumah saya rasa harus ya, karena anak ini kan dititip, ke nenek. Biasanya kalau nenek tidak semua sih, saya tidak menjudge semua mbah, semua nenek itu sama ya. Kebanyakan itu kan kalau sama nenek yang penting anak diem, sudah dikasih makan, selesai. Tidak ada bedalah namanya pengasuhan nenek dengan orang tua. Kan Mhm. orang tua pasti banyak stimulus-stimulus yang dilakukan, bagaimana cara ngajak dia ngomong, bagaimana itu tadi, selalu dikasih gadget. Oke, terus ya, terus karena Iya. kan memang anak ini kan perlu banyak diajak ngomong ya, tetapi Oh, karena iya betul. kembali lagi gadget 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 dan gadget, tidak pegang Hmm. gadget hanya ketika dia di sekolah. Wih, sayang sekali ya. Ya, Wah. dan juga untuk masalah makanan juga sekarang kan apa, junk food junk food junk food junk food. Mhm. Ya, sudah sering kita kasih tahu, "Bu, besok dikasih sayur ya, besok dikasih, daging ya, tidak dikasih Mhm. nugget, sosis, mie terus ya." Sering Mhm. kita kasih tuh, tapi besok lagi kita buka, nugget, sosis, nasi kuning, Mmm. isi mie. Iya iya. Sebenarnya sih udah yang Bu Agus lakukan udah bagus sekali ya, udah luar biasa. Cuma sayangnya dari tanggapan atau tindak lanjut dari keluarga kayaknya yang kurang ya, kalau tadi saya simak tadi. Iya, kayaknya gini ya, harus kolaborasi lebih lagi dengan orang Hmm. tua. Karena ketika kita, melakukan hal-hal yang positif di sekolah, tapi tidak diimbangi dengan kondisi di rumah, itu kan ya tidak Mmm. pas gitu. Jadi di Mhm. sekolah kita lakukan A, di rumah juga Mhm. harus supaya perkembangannya bagus gitu. Jadi udah ketemu solusinya. Iya ya, ternyata bukan kesalahannya itu bukan di Bu Agnes ya, Bu Agnes udah luar biasa sekali dalam menangani di Birendra. Ternyata yang kurang itu adalah stimulus dari orang tuanya, parenting-nya ya. Iya iya iya. Mhm. Nah, setelah kita mengetahui titik permasalahannya, kira-kira langkah apa sih yang akan Bu Agnes lakukan ke depannya? Ke depannya saya kepengen yang ngobrol face to face sama orang tua kandungnya secara khusus ya, Mmm. supaya lebih tahu lebih dalam lagi kondisi dari awal dan juga, memecahkan masalah Birendra ini bersama-sama dengan orang tuanya. Mmm. Nah, selain melakukan komunikasi langsung dengan orang tua, ada langkah lain nggak yang akan Bu Agnes lakukan? Langkah lain saya kepengen lebih lagi, intens untuk mendampingi dia.
Hmm. Kemudian kompetisi apa yang ingin Bu Agnes lakukan atau tingkatkan supaya bisa untuk mengatasi permasalahan anak-anak seperti Birendra ini? Eee, hal-hal yang pengen saya tingkatkan untuk mengatasi anak-anak satu ya, Biren Raja saya punya, Biren Raja saya iya satu, Satu. Biren Raja yang saya punya, saya kepingin lebih lagi untuk, mendalam kalau boleh ya harusnya kita guru-guru PAUD juga dibekali ya untuk menghadapi Hmm, hal-hal anak-anak seperti ini, heeh. Kalau untuk kayak ke psikolog kan di daerah kita kan jauh harus ke iya harus Tabanan. besar. Nah, Tabanan yang dekat. heeh, sekarang kita nggak punya. Nah, harusnya kita dibekali juga gitu ya. Iya, saya setuju dengan Bu Agnes, memang betul seperti itu. Kita harus punya bekal sedikitnya ya. Gimana kalau kita bikin ini, latihan aja? Iya. Iya, iya, kalau kita Heeh. sudah punya komunitas, iya Iya, itu lagi satu ya. Bagaimana kalau kita buat komunitas untuk guru-guru yang memang memiliki ABK di sekolah? anak-anak heeh. Karena kan belum belum ada, karena kan itu penanganan khusus. Kalau satu guru menghadapi 22 anak dengan satu begini kan yang satu harus perlu penanganan khusus gitu. Iya, siapa tahu dengan kita bergabung di komunitas, kita Mhm. lebih bisa mungkin mencari psikolog mungkin patungan atau mungkin ikut pelatihan kita ya, Iya kalau kita iya. sudah fokus secara intensif. Oke, bagus sekali. Nah, jadi ada beberapa solusi yang sudah Bu Agnes temukan, tadi melakukan pendekatan, kemudian kepada orang tuanya, kemudian melakukan peningkatan kompetensi untuk diri kita sendiri ya. Bagaimana caranya nanti kita akan pikirkan lebih jauh seperti itu. Nah, untuk sebagai tindak lanjut kita sudah sepakati tadi, sudah menemukan solusi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Agnes setelah kita menemukan solusi bersama? Iya, perasaannya tentunya lega, perasaannya tentunya senang ketika menemukan solusi. Iya. Selain, permasalahan tadi, ada permasalahan lain yang mungkin bisa kita pecahkan hari ini? Untuk saat ini itu aja sih permasalahan yang membebani saya. Mmm, sekarang gimana bebannya? Sudah plong apa belum? Bebannya sudah terangkat dan tinggal saya melakukan, solusi tadi, Iya, oke, melakukan tindakan. siap. Terima kasih Bu Agnes. Terima kasih Bu Ayu.